Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan kami dapat kembali menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada sore hari ini cuaca cukup cerah. Kami ingin memperlihatkan situasi terbaru yang ada di kawasan Ubud, salah satu kawasan wisata yang sangat populer di dunia. Banyak tujuan orang dari berlibur, ada yang ingin mencari pengalaman baru atau ingin menyegarkan kembali pikiran. Tempat ini atau Ubud menawarkan pemandangan yang indah, energi yang positif, serta makanan sehat mungkin paling tepat untuk mendapatkan kesegaran yang menyeluruh. Namun di tengah aktivitas liburan Anda yang menyenangkan, Anda juga harus berhati-hati karena beberapa waktu yang lalu seorang turis berangan-angan mendapatkan kenangan indah saat liburan di Bali, tapi ternyata yang didapat adalah mimpi buruk gegara seekor gajah. Sepasang turis dari Amerika Serikat liburan di Ubud, Bali. Mereka singgah di The Mason Elephant Park. The Mason Elephant Park and Lodge, sebuah penangkaran gajah Sumatera bersertifikat di Bali, Ubud. Menariknya, selama berada di Taman Satwa Gajah tersebut, pasangan itu dipandu oleh pelatih gajah berpengalaman. Bekerja selama 24 tahun, mereka diajak untuk berfoto dengan berbagai pose. Mereka diberi kalung oleh gajah, bahkan berfoto bersama anak gajah. Kesempatan selanjutnya adalah berfoto sendiri bersama gajah. Beth Bogar, sang istri, tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dalam fotonya, Bogar terlihat berdiri di depan gajah. Bogar dan mamalia itu dipisahkan pagar pembatas. Tapi ternyata jarak antara mereka terlalu dekat. Tiba-tiba saja dengan Bogar dilahap oleh si gajah. Sangat riskan sekali. Tangan dari turis tersebut dilahap oleh si gajah. Tangannya digigit. Kejadian naas tersebut telah ditangani oleh rumah sakit terdekat, memakan waktu sampai kurang lebih 1 jam. Sesampai di sana, Bogar atau turis tersebut langsung menjalani operasi darurat untuk memperbaiki tulangnya yang patah. Turis tersebut mengatakan bahwasannya pelatih gajah telah membimbingnya, tapi ia membiarkan tangan terlalu dekat dengan mulut gajah. Dan turis tersebut tidak tahu seberapa dekat tangannya tersebut. Kini turis tersebut telah pulang ke negaranya. Tangannya butuh waktu lama untuk sembuh. Kurang lebih seperti itu insiden tentang turis yang mengalami musibah tangannya digigit oleh gajah di Ubud, Bali. Semoga kejadian-kejadian seperti itu tidak lagi terjadi pada mereka, para turis-turis yang ingin melancong menyenangkan hati liburan di Bali. Dan bagi para pemandu wisata, harap lebih berhati-hati lagi dalam membimbing para wisatawan yang hadir di Bali. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini terdapat informasi terbaru, turis di Bali dari Cina mengalami peningkatan dan jumlah mereka menempati urutan ketiga. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara asal Cina berada di urutan ketiga selama April 2023. Kunjungan Wisman dari negeri tirai bambu tersebut dikatakan semakin meningkat.
wisatawan Cina terus ada peningkatan. Yang mana saat ini posisinya sudah di 3 besar. Di atasnya ada India dan juga Australia. Sepanjang April 2023, jumlah kunjungan turis Cina ke Bali mencapai 25.000 orang. Besarnya kunjungan tersebut disebabkan mulai banyaknya jumlah penerbangan langsung dari Cina ke Bali. Tentunya pengaruh Wisman Cina ke perekonomian Bali sangat bagus sekali. Sekarang sudah mulai normal. Ada kunjungan dari Australia, Cina, dan India. Tidak menutup kemungkinan jumlah kunjungan Wisman Cina akan berada di posisi pertama. Kembali sambil kita saksikan suasana yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Terlihat cukup ramai laju kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan juga terlihat beberapa masyarakat dan wisatawan berjalan kaki di sepanjang trotoar seperti biasanya. Dan kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Vito Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah menyimak video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Vito Lovers semuanya. Kembali lagi kami gaungkan bahwasanya Pulau Bali memang dikenal dengan keindahan alam yang eksotis. Tidak hanya wisatawan lokal, pesona Bali sudah sampai ke telinga masyarakat global. Bali menyongsong era baru. Gunung dan danau juga termasuk dalam fokus perlindungannya. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, memaparkan visi menuju Bali era baru dalam konteks mengelola tatanan kehidupan di Pulau Dewata. Menurut Coace, ada 3 dimensi utama tatanan kehidupan yang holistik. Dimensi pertama bisa menjaga keseimbangan alam, krama, dan budaya Bali. Kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu dimensi ketiga adalah mampu mengelola manajemen risiko yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Selain itu, gunung dan danau kini menjadi daya tarik pariwisata. Oleh karena itu, berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya pembangunan akomodasi pariwisata di sekitar gunung dan danau, dan aktivitas yang merusak dan mencemari lingkungan kesucian kawasan gunung dan danau. Pencemaran lingkungan juga dapat menyebabkan debit air danau semakin berkurang dan ekosistemnya semakin rusak. Tentunya hal tersebut berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih serta keanekaragaman hayati. Menurut Coace, upaya memelihara dan melestarikan alam Bali harus dilaksanakan dengan regulasi kebijakan dan program untuk konservasi alam. Seperti perlindungan tempat suci, laut, danau, sungai, dan sumber mata air lainnya, sehingga alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih. Oleh karena itu, untuk membangkitkan taksu Bali diperlukan upaya perlindungan kawasan suci gunung dan danau. Secara niskala, perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan kesucian gunung dan danau dilaksanakan melalui upacara Satkerti, yaitu penyucian dan pemulihan sumber air serta pemulihan tumbuh-tumbuhan. Kurang lebih seperti itu ya Sobat Lovers, ungkapan dari Wakil Gubernur Bali Coace, yang mana dalam konteks mengelola tatanan kehidupan di Pulau Dewata, gunung dan danau jadi fokus perlindungan. Baik, kembali sambil kita saksikan situasi lalu lintas yang ada di sekitar kawasan Ubud, yaitu di depan Catuspate.
Tepat di depan dari Puri Ubud terlihat macet kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemacetan seperti ini memang hampir sering terjadi setiap hari ya sobat Lovers. Bahkan tidak hanya di Ubud, di beberapa tempat lainnya menurut pantauan kami juga seringkali dilanda kemacetan, terutama di jam-jam sibuk seperti siang hari, sore hingga menjelang malam. Untuk mengatasi berbagai kemacetan, permasalahan macet yang ada di Bali, menarik sekali. Pemerintah Provinsi Bali punya rencana untuk membangun moda transportasi kereta ringan alias LRT. Dalam studi terakhir butuh biaya sekitar 10 triliun untuk mewujudkan pembangunan LRT di Pulau Dewata. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Instran mengungkapkan saat ini Pulau Bali memang membutuhkan transportasi umum. Secara spesifik, menurutnya transport berbasis rel dengan sarana kereta yang bisa mengangkut banyak orang jadi solusinya. Menurut dari Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Selain itu, ia juga mengatakan jalan raya di Bali sudah terlalu macet, khususnya untuk wilayah ramai seperti Denpasar. Maka dari itu, LRT bisa jadi solusi untuk memperbanyak angkutan umum di Bali. Di Bali menurut ia memang sangat perlu mode transportasi umum, khususnya yang berbasis rel. Saat ini saja jalan raya di Bali sudah seringkali macet, khususnya di tempat-tempat wisata seperti Ubud, Canggu, dan juga di Kuta Legian ataupun di seputar kota Denpasar. Kembali sambil kita saksikan suasana yang ada di halaman dalam Puri Agung Ubud. Terlihat ramai para wisatawan yang berfoto-foto dengan background bangunan bersejarah Puri Ubud. Lalu di hadapan kami juga terlihat alat musik tradisional di era kerajaan zaman dahulu ya sobat Grovers. Gamelan dan juga gong masih tetap tersimpan dan terjaga dengan baik di Puri Ubud Bali. Sangat luar biasa pastinya alat musik di era zaman kerajaan kuno, kerajaan Hindu-Buddha zaman dahulu ya sobat Grovers, masih tetap terjaga di Ubud, di Puri Ubud Bali. Kembali kita berbicara mengenai mode transportasi umum berbasis rel yang digaungkan oleh Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Menurutnya di Bali sangat memang perlu mode transportasi umum, khususnya yang berbasis rel. Bila suatu komunitas kawasan populasinya telah mencapai 5 juta penduduk, memang selayaknya memerlukan transportasi berbasis rel, baik kereta api, MRT atau LRT. Bila ada perencana pengembangan angkutan umum di Bali, ada baiknya dikhususkan untuk kebutuhan wisatawan. Diintegrasikan dengan tempat-tempat wisata dan simpul transportasi. Misalnya saja integrasi antar bandara ke hotel, tempat wisata ataupun tempat pertunjukan. Di lain pihak, Ketua Forum Perkeretaapian dan Angkutan Antar Kota Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Aditya Dwi Laksana, juga senada soal kebutuhan transportasi umum di Bali. Sama seperti Dedi, dia mengatakan pengembangan transportasi umum di Bali urgensinya sudah tinggi. Tapi menurut Aditya, selaku dari Ketua Forum MTI, pengembangan LRT di Bali tidak menjadi solusi yang dia sarankan dalam waktu dekat. Pasalnya pengembangan LRT perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa tergesa-gesa saja untuk dilakukan.
Baik, kurang lebih seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini sambil melihat situasi terkini yang ada di kawasan wisata Ubud. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur sobat Lovers semuanya. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Demikian video kami pada sore hari ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Lovers dari Bali.